Pencemaran Lingkungan 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toksikologi. Kegiatan ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah toksikologi. Yang pertama adalah pengertian toksikologi. Apa itu toksikologi? Ini adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia. Ini adalah bahan kimia terhadap organisme hidup atau makhluk hidup seperti manusia. Ekotoksikologi. Menurut Trouhaut 1977, ekotoksikologi adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan studi efek toksik yang disebabkan oleh polutan alami dan sintetik. Kepada konstituen ekosistem dalam konsep terintegrasi. Atau disebut juga ekotoksikologi adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Studi ekotoksikologi. Studi ekotoksikologi adalah sebuah multilangkah yang meliputi atau melibatkan. Saya akan tuliskan di sini mengenai studi ekotoksikologi. Di sini studi ekotoksikologi melibatkan yang pertama adalah masuknya distribusi dan keadaan polutan ke dalam lingkungan. Masuknya distribusi dan keadaan polutan terhadap lingkungan. Masuknya polutan ke dalam organisme yang ada di dalam ekosistem. Yang ketiga adalah efek berbahaya polutan terhadap makhluk hidup baik abiotik maupun biotik dalam ekosistem termasuk manusia. Selanjutnya adalah basic ekologi dari ekotoksikologi. Basic ekologi adalah dasar untuk menentukan sebuah kontaminan pada suatu ekosistem pada tingkat organisme. Yang pertama, pada tingkat ekosistem, respon dapat berupa toksisitas yang akut sehingga menyebabkan kematian. Yang kedua, akumulasi kerusakan kronis. Yang ketiga, kerusakan kecil dari aspek fisiologi dan morfologi. Yang keempat, efek perilaku subletal. Yang kelima, pengaruh biokimia yang terukur. Selanjutnya, pada tingkat populasi. Pada tingkat populasi, respon dapat berupa ukuran dinamika. Ukuran dinamika yaitu berdasarkan tingkat kelahiran, tingkat kematian, keuntungan dari imigrasi, dan kerugian dari emigrasi. Yang kedua, menyebabkan pengurangan atau peningkatan diagram alir angka alami dari biomasa, rasio, dan jenis kelamin. Pada tingkat komunitas. Pada tingkat komunitas meliputi dua, yaitu keragaman spesies dan hubungan mangsa predator. Yang keempat, pada perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem di sini ada dua, yaitu tingkat siklus nutrisi atau pola aliran nutrisi dan kondisi fisik kimia. Kemudian penilaian perubahan struktural pada ekosistem. Penilaian perubahan struktural yang pertama yaitu perubahan struktural spesies atau populasi, meliputi muncul atau hilangnya spesies indikator. Yang kedua, jumlah individu dari suatu spesies. Yang ketiga, biomasa suatu spesies atau biomasa adalah perkiraan kuantitatif dari total massa tanaman hidup atau bahkan hewan. Yang terakhir, ada atau tidaknya spesies.
Perubahan struktur komunitas atau ekosistem. Yang pertama yaitu biomasa. Biomasa di sini adalah kekayaan atau keanekaragaman spesies. Yang kedua, kelimpahan. Kelimpahan di sini adalah indeks biotik. Trofik adalah klasifikasi organisme di dalam piramida makanan yang seringkali harus mempertimbangkan ruang tertentu yang ditempati oleh organisme dan peran fungsional dalam komunitas. Yang terakhir adalah dominasi. Dominasi di sini tergantung pada panjang atau kompleksitas rantai makanan. Adalah toksikologi organisme. Menurut Gleason 1926, organisme adalah setiap spesies merupakan hukum bagi dirinya sendiri. Distribusinya di dalam tergantung pada kemampuan individunya dalam bermigrasi dan menyesuaikan dengan persyaratan lingkungan. Dia berkembang dalam kelompok dengan spesies lain dengan persyaratan lingkungan yang sama, bukan tergantung pada tingkat afiliasinya. Dalam istilah toksikologi organisme ada autekologi. Autekologi adalah sesuatu yang paling penting dalam organisme. Distribusinya di alam tergantung pada kemampuan individunya dalam bermigrasi dan menyesuaikan dengan persyaratan lingkungan. Dia berkembang dalam kelompok dengan spesies lain dengan persyaratan lingkungan yang sama, bukan tergantung pada tingkat afiliasinya. Dalam organisme ada autekologi. Autekologi adalah sesuatu yang paling penting dalam organisme. Autekologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang organisme, individu atau spesies dan hubungannya dengan lingkungan fisik, kimia, dan biologi. Menurut Hairi 1984, dalam toksikologi, autekologi mungkin dapat mengerjakan efek dari polutan terhadap individual yang termasuk spesies langka dan dilindungi. Banyak sekali konteks ekotoksikologi yang dikerjakan dalam kerangka autekologi. Adalah xenobiotik alami. Ada beberapa contoh xenobiotik alami. Yang pertama adalah gunung api. Gunung api, anggap saja ini gunung api, merupakan suatu lubang bumi yang di sini berisi padatan, panas atau cairan panas, dan gas panas. Yang apabila meletus, ini akan menyebabkan dampak terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Pertama adalah bahaya primer. Bahaya primer ditimbulkan langsung saat terjadinya letusan, seperti dikeluarkannya tadi gas panas, cairan panas, dan padatan panas. Primer ini materialnya suhunya itu melebihi 500 derajat Celcius. Jadi apapun yang dilaluinya, seperti dilalui oleh gas panas, cairan panas, atau padatan panas, itu akan langsung hangus. Yang kedua adalah bahaya sekunder atau bahaya yang tidak langsung terjadi. Biasanya bahaya ini terjadi setelah letusan. Misalnya saat hujan turun, maka lahar dingin akan ikut turun dan melahap semua yang dilaluinya. Beberapa contoh dari kejadian gunung api antara lain. Yang pertama adalah Gunung Tambora. Gunung Tambora meletus pada tanggal 10 April 1815. Ledakannya itu 4 kali ledakan dari Gunung Krakatau. Kematian mencapai 117.000 jiwa dan menimbun kerajaan kecil yang terdapat di Tambora. Yang kedua adalah meletusnya Gunung Krakatau, terjadi pada tanggal 26 Agustus 1883. Gemuruhnya terdengar sampai Australia. Kekuatan ledakannya yaitu 30.000 kali bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan Hiroshima dan Nagasaki saja satu kali letusan bisa menghancurkan Jepang, apalagi ini 30.000 kali. Kejadian ini melahap korban jiwa sebanyak 35.000 jiwa dan menyebabkan perubahan iklim secara global. Akhir dari contoh gunung api adalah meletusnya Gunung Rapi. Adalah meningkatkan nilai TSS, nilai kekeruhan, terus adanya timbul lava panas, gas beracun, dan mikroba patogen. Contoh yang kedua dari xenobiotik alami adalah blooming alga. Blooming alga merupakan gejala alam yang berhubungan dengan meningkatnya kesuburan N dan P pada suatu perairan. Contoh
Kejadian yang pernah terjadi di Indonesia mengenai blooming alga ini adalah terjadi di Jakarta, tepatnya di Teluk Jakarta. Teluk Jakarta warnanya berubah menjadi coklat keabu-abuan. Hal ini disebabkan oleh 3 jenis alga, yaitu Alexandria sp, Dinolphisis sp, dan Pseudonesia sp. Ketiga jenis alga ini bila dikonsumsi secara langsung akan menimbulkan efek terhadap kesehatan. Efek dari kejadian blooming alga ini tentu saja yang pertama adalah menurunnya kualitas perairan. Hal ini disebabkan oleh pembusukan pada ikan-ikan. Jadi ikan-ikan di sini mengalami pembusukan karena permukaan air tertutup oleh alga yang berwarna coklat keabu-abuan. Hal ini menyebabkan oksigen tidak dapat masuk langsung ke dalam air sehingga ikan-ikan di sini mengalami kesulitan dalam pernafasan. Jadi ikan-ikan ini pada mati. Kemudian kematian ikan ini akan menurunkan kualitas air. Kemudian efek yang selanjutnya yaitu penurunan BOD dan bahan toksik yaitu H2S, NH3, dan CH4. Contoh yang ketiga dari xenobiotik alami adalah tsunami. Istilah yang tidak asing bagi kita sebagai warga Indonesia karena bangsa Indonesia terdiri dari perairan yang cukup luas dan lebih luas daripada daratan. Dan di Indonesia tsunami adalah suatu hal yang lumayan sering atau beberapa kali terjadi. Kemudian tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh influsif dari dasar laut berupa gempa bumi, erupsi vulkanik, dan lain sebagainya. Umumnya gempa bumi atau erupsi vulkanik hanya bertindak sebagai pemicu munculnya terjadinya sobekan patahan-patahan di dalam laut. Panjang gelombang pada tsunami bisa mencapai 150 km. Kemudian tinggi gelombang mencapai 300 meter dan kecepatannya 800 km per jam atau setara dengan kecepatan pesawat jet. Jadi bisa kita bayangkan betapa cepatnya gelombang tsunami. Kemudian kecepatan akhirnya dari gelombang tsunami tergantung pada kedalaman. Contoh dari kejadian tsunami yang terjadi di Indonesia dan termasuk kejadian besar yang pertama adalah tsunami Selat Sunda. Tsunami Selat Sunda ini terjadi akibat letusan Gunung Krakatau pada tanggal 26 Agustus 1883, merenggut sekitar 35.000 korban jiwa di Lampung dan Jawa Barat. Adalah tsunami Banyuwangi. Tsunami Banyuwangi ini terjadi akibat gempa berkekuatan 5,9 skala Richter. Kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Juni 1994 dan merenggut sekitar 300 korban jiwa. Ketiga adalah tsunami Aceh dan Sumatera Utara. Tsunami ini terjadi akibat gempa berkekuatan 8,9 skala Richter. Terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Setara energinya itu 1 megaton bom TNT. Gelombangnya mencapai 30 meter, kecepatannya 360 sampai 750 km per jam dan merenggut lebih dari 170.000 korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa negara lainnya. Kemudian efek terjadinya tsunami yaitu yang pertama adalah sama seperti yang sebelumnya, menurunkan kualitas perairan. Menurunnya kualitas perairan di sini terjadi akibat pembusukan mayat seperti mayat manusia, kemudian hewan, dan lain sebagainya. Tumbuhan juga dapat mempengaruhi. Kemudian yang kedua yaitu kualitas air menurun akibat kontaminasi garam. Air laut adalah air dengan kadar garam tinggi, kemudian menerjang daratan dan mengenai mata air sehingga mata air di sini terkontaminasi oleh garam. Yang kedua yaitu material hitam dan menurunnya kualitas air tanah serta meningkatnya BOD dan bakteri patogen. Selanjutnya yaitu limbah industri. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari aktivitas manusia seperti industri tekstil, semen, kemudian industri tepung tapioka, industri kulit, industri gula, industri kertas, industri plastik, industri karet, industri kimia dan farmasi, dan lain sebagainya. Karakteristik air limbah. Air limbah tentu saja memiliki karakteristik. Yang pertama adalah mengandung logam berat yang relatif tinggi atau tingginya logam berat. Yang kedua, mengandung minyak dan zat warna yang tinggi. Tingginya zat warna
dan minyak. Yang ketiga, mempunyai nilai suhu yang sangat tinggi. Tingginya nilai suhu. Keempat, yaitu mengandung nilai TDS dan TSS yang tinggi. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu nilai BOD, biological oxygen demand, dan COD, chemical oxygen demand, yang tinggi. Dan yang terakhir adalah mempunyai nilai pH yang asam atau basah. Jadi nilai pH tidak normal. Logam berat atau disebut juga dengan heavy metals. Logam berat ini merupakan terminologi umum yang digunakan untuk sekelompok elemen logam. Di sini tergolong ke dalam bahaya jika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Sifat-sifat logam berat yang pertama. Yang pertama, non-biodegradable. Permanen. Dan yang ketiga, bersifat toksik. Yang apabila masuk ke dalam tubuh makhluk hidup atau manusia, maka akan dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan. Kemudian, keberadaan logam berat umumnya dalam bentuk ion bebas seperti Cu2+, Pb2+, dan Fe3+, dan sebagian dalam bentuk ion kompleks. Kemudian yang kedua, dapat berada pada partikel abiotik dan partikel biotik. Klasifikasi logam berat berdasarkan aktivitasnya ada dua, yaitu logam berat kelas A, aktivitasnya melalui difusi membran sel. Yang kedua yaitu logam berat kelas B, aktivitasnya terlibat dalam proses enzimatik dan terikat dalam protein. Yaitu pemasukan logam ke dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama yaitu melalui permukaan alat pernafasan, yang kedua melalui permukaan tubuh, dan yang terakhir melalui sistem pencernaan. Selanjutnya, efek dari bahaya logam berat. Yang pertama, kerusakan ekosistem perairan. Tentu saja logam berat akan mempengaruhi kualitas perairan atau ekosistem di dalam perairan. Yang kedua, kerusakan estetika. Yang ketiga, berbahaya bagi kehidupan biota air atau toksik. Dan yang keempat, berbahaya bagi kehidupan manusia atau karsinogenik. Karsinogenik adalah pemicu atau penyebab terjadinya kanker. Secara alami sangat sedikit ditemukan di dalam air atau kurang dari 1 ppb. Pelarutan logam berat di dalam air terkontrol oleh pH air, jenis dan kadar logam, kemudian bahan organik, TSS, suhu, dan salinitas, serta terakumulasinya logam berat dalam tubuh karena adanya peran protein yang berfungsi sebagai pengikat. Adalah bioremoval. Bioremoval merupakan terakumulasinya polutan dalam suatu perairan oleh organisme dan dapat merecovery polutan tersebut. Bioabsorpsi merupakan kemampuan organisme untuk mengakumulasi logam berat melalui proses metabolisme atau proses psikokimia. Proses bioabsorpsi ini dapat terjadi karena adanya organisme atau biosorben dan adanya larutan yang mengandung logam berat atau afisinitas yang tinggi. Bioremoval dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan proses metabolisme sel. Yang kedua, berdasarkan posisi logam berat. Yang ketiga, berdasarkan proses absorpsi logam berat atau penyerapan. Ada 2.
Ada dua. Yang pertama yaitu aktif uptake. Aktif uptake terdiri dari yang pertama, mekanisme ini terjadi secara stimulan sejalan dengan konsumsi ion logam untuk pertumbuhan mikroorganisme atau akumulasi intraseluler. Yang kedua, bioabsorpsi logam berat dengan sel terbatas karena akumulasi ion dapat beracun bagi mikroorganisme sehingga menghambat pertumbuhan. Yang ketiga, mikroorganisme yang toleran terhadap racun ion logam akan dihasilkan berdasarkan prosedur seleksi yang kuat. Yang kedua yaitu aktif uptake. Aktif uptake atau biosorpsi. Mekanisme ini terjadi ketika ion logam mengikat dinding sel dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama, pertukaran ion monovalen dan divalen seperti Na, Mg, dan Ca pada dinding sel digantikan oleh logam berat. Formasi kompleks antara ion logam berat dengan fungsional groups seperti karbonil, amino, tiol, hidroksil, fosfat, dan hidroksi-karboksil yang terdapat pada dinding sel. Kedua yaitu logam timbal atau Pb. Logam timbal atau Pb merupakan bentuk ion terlarut yang bila direaksikan dengan Cl akan membentuk PbCl. 2. Di dalam tubuh Pb akan diakumulasikan dalam tulang karena ion Pb2+ mampu menggantikan posisi atau kedudukan ion Ca2+. Beberapa sumber Pb antara lain limbah industri elektrolit, pembangkit listrik, keramik, kimia, logam, cat atau minyak, dan baterai. Efek dari timbulnya Pb atau timbal ini yaitu keadaan kualitas lingkungan, terjadi penurunan kualitas air, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme di dalam air. Sedangkan dampak terhadap kesehatan manusia adalah mengganggu kesehatan tulang. Pb terhadap lingkungan antara lain penurunan kualitas lingkungan terhadap kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme di dalam air. Gangguan terhadap kesehatan masyarakat antara lain yaitu menurunnya jumlah sel darah merah, menimbulkan gangguan pada komponen darah, sumsum tulang, otot polos, sistem syaraf, ginjal, kulit, dan mukosa. Yang ketiga adalah logam Cd atau kadmium. Pada umumnya berada dalam bentuk Cd2 yang dapat diserap langsung oleh organisme perairan. Di dalam air bentuk senyawa klorida CdCl2, sedangkan di dalam air tawar berbentuk karbonat CdCO3. Efek yang ditimbulkan apabila terpapar oleh Cd terhadap kualitas air antara lain menurunnya kualitas air, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan kehidupan organisme di dalam air. Sedangkan terhadap kesehatan masyarakat antara lain terjadi kerusakan pada sistem fungsional atau sistem fisiologis yaitu urinaria, respirasi, sirkulasi, darah, jantung, dan alat reproduksi, syaraf penciuman, dan kerapuhan pada tulang. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu di Sungai Jinzu, Jepang. Penderitanya merasakan sakit hebat pada tulang dengan gejala seperti rematik. Adalah logam As atau arsenik. Di dalam perairan berada dalam bentuk As5 dan As3. Bentuk As5 dikenal sebagai arsenat yang stabil pada kondisi anaerobik. Beberapa sumber As antara lain yaitu industri pengolahan kayu, manufaktur, pestisida, kertas, dan pulp, serta cat warna dan lain-lain. Efek yang ditimbulkan apabila terpapar As terhadap lingkungan antara lain menurunnya kualitas lingkungan dengan terganggunya ekosistem dan organisme di dalamnya. Kemudian untuk gangguan terhadap masyarakat yaitu antara lain karsinogenik atau kanker, kemudian badan terasa sakit, muntah-muntah, diare, sakit perut, dan kulit memerah. Yang kelima yaitu Cr, logam Cr atau kromium. Cr berada di dalam perairan dalam bentuk Cr3 dan Cr6. Cr6 lebih toksik daripada Cr3 bagi organisme perairan seperti invertebrata dan ikan. Dalam perairan merupakan fungsi dari pH. Kemudian beberapa sumber Cr antara lain yaitu terdapat pada limbah manufaktur,
fungisida, keramik, dan lain-lain. Efek yang ditimbulkan apabila terpapar Cr atau kromium terhadap lingkungan antara lain menurunnya kualitas air, terganggunya ekosistem dan organisme perairan di dalamnya. Sedangkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat antara lain menimbulkan alergi, iritasi membran hidung dan gangguan pernafasan pada paru-paru, kemudian iritasi pada kulit dan membran mukosa, kemudian ada diare, liver, ginjal, dan gangguan pernafasan serta gangguan lainnya. Selanjutnya, logam yang keenam yaitu nikel atau Ni. Nikel dalam perairan berbentuk Ni2 yaitu NiH2O6 2+ dan berwarna hijau. Beberapa sumber Ni antara lain yaitu pada limbah industri pembakaran atau bahan bakar fosil, pelapisan logam, elektrik, dan lainnya. Efek yang ditimbulkan terhadap kualitas air antara lain menurunkan kualitas air, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan organisme di dalamnya, sedangkan gangguan untuk masyarakat antara lain badan terasa mual, kemudian muntah-muntah, diare, pusing, sakit kepala, sesak nafas, dan gangguan pernafasan pada dada. Yang ketujuh yaitu seng atau Zn. Beberapa sumber seng atau Zn antara lain terdapat pada campuran anti korosi dan kuningan, limbah glavinase besi dan baja, cat warna, dan pestisida. Efek yang ditimbulkan apabila terpapar Zn terhadap lingkungan antara lain menurunkan kualitas perairan, mengganggu kestabilan ekosistem perairan dan organisme di dalamnya. Sedangkan terhadap kesehatan masyarakat antara lain menyebabkan demam, muntah, mual, pusing, diare, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu logam Cu atau tembaga. Logam Cu atau tembaga biasanya terdapat pada limbah manufaktur, alloy, elektrik, penyulingan minyak, dan pestisida. Efek yang ditimbulkan apabila terpapar Cu terhadap kualitas lingkungan antara lain menurunkan kualitas air, terganggunya ekosistem dan organisme di dalam perairan. Kemudian efek terhadap masyarakat antara lain badan terasa pusing, terasa mual, muntah, dan diare. Lalu gangguan pada sistem darah dan pencernaan. Logam yang ke-9 yaitu Ag atau silver. Keberadaan logam Ag antara lain terdapat pada limbah elektrik, pestisida, antiseptik, baterai, dan yang lainnya. Efek yang ditimbulkan dari terpaparnya Ag terhadap lingkungan antara lain menurunkan kualitas perairan, menyebabkan terganggunya ekosistem dan organisme di dalam air. Sedangkan efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat antara lain kulit terasa memerah. Selanjutnya yaitu logam selenium. Logam selenium biasanya terdapat pada beberapa bahan bakar fosil, pertambangan, dan elektronik. Efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan antara lain menurunkan kualitas perairan, menyebabkan terganggunya ekosistem dan organisme di dalam air. Sedangkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat antara lain yaitu badan terasa pusing, mual, muntah, diare, sakit perut, terasa dingin, gemetar, dan menstruasi tidak teratur, kemudian mati rasa serta rambut mudah rontok. Yang ke-11 yaitu logam Hg atau merkuri. Hg ini termasuk ke dalam kelompok paling tinggi toksisitasnya dalam logam berat di dalam perairan. Di dalam perairan terdapat dalam bentuk elemen atau metalik, senyawa organik, dan senyawa anorganik. Mudah berikatan dengan ion HgCl atau merkuri organik. Bentuk ini mudah masuk ke dalam plankton dan dapat berpindah ke biota lain seperti ikan, udang, dan kerang. Beberapa sumber Hg atau merkuri ini biasanya terdapat pada industri elektronik yaitu saklar atau baterai, kemudian ada pada fungisida, medikal, dan alat kedokteran, serta kertas. Kemudian efek yang ditimbulkan apabila terpapar Hg terhadap kualitas lingkungan antara lain menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem atau organisme perairan yang ada di dalamnya. Kemudian efek terhadap kesehatan antara lain menyebabkan gangguan pada kesehatan tubuh seperti logam-logam yang lain.
Beberapa kasus paparan merkuri yang terkenal di luar negeri antara lain Minamtama di Pulau Honshu, Jepang, dan kasus keracunan Hage di Irak. Sedangkan kasus paparan merkuri yang terkenal di Indonesia antara lain terdapat di Teluk Jakarta dan Pantai Timur Surabaya. Selanjutnya ada beberapa kasus cemaran logam berat oleh PT NMR di Teluk Buyat, Manado. PT NMR merupakan tambang emas yang memiliki area seluas 527,48 hektar, terletak di Rata Totok, Kecamatan Belang, Minahasa, Sulawesi Utara. Wilayah ini merupakan wilayah cebakan Mesel yang mengandung 63,310 kg emas. Bentuk tambang yang dihasilkan merupakan hasil ekstraksi emas. Bentuk fisik limbah dapat berwujud gas, cair, dan padat. Limbah gas mengandung debu dan secara kimia merupakan larutan berbagai jenis gas tergantung dari jenis material biji yang diolahnya. Untuk limbah cair mengandung bahan-bahan kimia beracun dari logam dan sianida dengan kadar yang relatif tinggi, sedangkan limbah padat mengandung unsur kimia sesuai dengan bentuk induknya. Selanjutnya yaitu jenis tiling. Asam tambang merupakan limbah yang selalu menjadi masalah bagi kegiatan pertambangan dan bahan ini sangat beracun dengan ditandai pH yang sangat rendah. Selanjutnya proses sedimentasi. Tiling yang mengandung air tawar bercampur dengan air laut sehingga tiling tersebut mengalami pengendapan di dasar perairan. Tiling dibuang melalui pipa baja sepanjang 10 km dari pabrik ke Teluk Buyat. Dampak sedimen terhadap kualitas lingkungan antara lain pendangkalan dan perubahan bentang laut, kemudian kualitas dan kesuburan perairan menurun, dan yang terakhir keanekaragaman hayati tentu saja menurun. Selanjutnya yaitu sianida. Merupakan suatu racun pembunuh yang sangat ampuh. Kita ingat dengan kasus Wayan Mirna Salihin yaitu kopi sianida. Di situ korban langsung meninggal di tempat. Sianida ini penting dalam proses ekstraksi emas. Terdapat kadar ion Cn pada dua macam jaringan ikan, yaitu pada daging dan pada hati atau perut. Beberapa dampak perairan yang terpapar sianida antara lain menurunnya kualitas perairan dan terakumulasinya di dalam perairan, yaitu kontaminasi pada biota laut serta menurunnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu kasus cemaran logam berat oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Profil PT Freeport Indonesia. PT ini merupakan tambang tembaga dan emas PMA dari perusahaan Freeport MC Monran Copper and Gold Inc. New York, USA. Meliputi area Iceberg 10.000 hektar dan Graceberg 1,9 juta hektar pegunungan Jaya Wijaya. Terkenal dengan istilah iceberg atau gunung biji sebagai cadangan mineral yang ditemukan oleh geologis Belanda pada tahun 1936, yaitu Jan Jacques Dossi. Kontrak pertama dimulai pada tahun 1967, lalu para geologis menemukan cadangan Gasberg pada tahun 1988. Pihak PT FI telah menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga 2,5 miliar pon tembaga dan 2,3 juta ons emas. Ada beberapa parameter yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu warna. Warna merupakan suatu parameter yang menggambarkan kadar senyawa kimia radikal dalam suatu air limbah. Suhu merupakan faktor pembatas dan pertumbuhan dan distribusi organisme air, karena organisme kurang mentolerir perubahan suhu. Sumbernya dapat ditemukan pada industri pertambangan, pembangkit tenaga listrik, dan gula. Efek yang ditimbulkan antara lain menurunkan kadar oksigen terlarut, meningkatkan daya toksik dari suatu bahan beracun, mempercepat rusaknya salinitas lingkungan sebagai akibat meningkatnya kecepatan reaksi yang terjadi pada metabolisme organisme. BOD dan COD. BOD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik dalam waktu tertentu dan suhu tertentu. Sedangkan COD adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimia dengan oksidatornya yaitu KMnO4 dan K2Cr2O7. Biasanya bersumber dari industri tekstil, kulit, pulp, dan kertas, pupuk, makanan, dan minuman. Efek yang ditimbulkan antara lain menurunkan kadar O2 perairan dan menurunkan salinitas dan estetika lingkungan perairan. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah pH. pH merupakan suatu parameter yang menggambarkan kondisi asam atau basa dari suatu perairan atau air limbah. Biasanya bersumber pada lingkungan industri seperti tekstil, semen, dan lain-lain. Efek yang ditimbulkan antara lain bila nilai pH naik atau basa mengakibatkan stabilitas senyawa toksik amonia. Sedangkan bila nilai pH turun mengakibatkan peningkatan kelarutan logam berat dalam perairan. Efek terhadap organisme antara lain mengganggu atau mematikan organisme air. Dan efek terhadap manusia adalah merusak sanitasi lingkungan perairan dan pada akhirnya menurunkan kesehatan masyarakat. Demikian materi toksikologi ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan keterbatasan alat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.